Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nabila Furjani dari PAI 1 semester 3 STI Al-Masturiah. Di sini saya akan membahas sekilas tentang filsafat dan agama. Sebelum kita ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menonton saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kepada dosen pengampu, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, juga digampangkan dalam mencari rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjut kepada pembahasan. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat menurut beberapa pendapat. Di sini saya melihat dari aplikasi Mendeley bahwasannya filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Nah, di sini juga ada sebagian lagi yang berpendapat bahwa filsafat adalah salah satu bidang kajian yang mengkaji cara berpikir sampai mendalam tentang hakikat sesuatu. Nah, filsafat juga merupakan induk dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu ada salah satu cabang filsafat yang salah satunya yaitu yang disebut epistemologi. Nah, di sini apa itu epistemologi? Epistemologi itu cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofis sekitar teori pengetahuan. Nah, di sini juga epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan. Nah, di sini ada pengertian agama. Agama adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang bersifat spiritual atau hal-hal yang gaib, tidak dapat terlihat. Dalam agama Islam disebutnya keimanan. Fungsi dari filsafat yang pertama itu untuk membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu atau asasi manusia, makna realitas, dan lingkup tanggung jawabnya secara sistematis dan historis. Nah, kalau secara sistematis, filsafat itu menawarkan metode-metode mutakhir dalam mendalami masalah-masalah ilmu manusia tentang hakikat kebenaran atau secara mendalam dan ilmiah. Kalau secara historis, berarti kita itu belajar untuk mendalami dan menanggapi serta belajar dari jawaban-jawaban filosof terkemuka. Nah, yang kedua itu fungsi filsafat itu sebagai kritik ideologi, ya, artinya kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia. Yang ketiga itu sebagai dasar metode dan wawasan lebih mendalam dan kritis, ya. Di sini lebih ke kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu kasus. Yang keempat itu merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya di lingkungan akademis. Nah, yang terakhir memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analisis dan kritis ini tajam bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Nah, itu fungsi filsafat ilmu. Di sini juga ada beberapa fungsi dari agama. Yang pertama itu fungsi agama itu sebagai mana ini? Nah, yang pertama itu fungsi sebagai edukatif. Nah, jadi penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Jadi ajaran agama yang secara yuridis berfungsi menyeluruh dan melarang. Jadi kedua unsur tersebut itu mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi lebih baik menurut agamanya masing-masing. Nah, yang kedua itu sebagai fungsi penyelamat. Agama itu sebagai fungsi penyelamat. Jadi dimanapun manusia berada, selalu menginginkan diri selamat. Keselamatan yang diliputi bidang luas adalah keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya dalam keselamatan yang meliputi dua jalan, dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Tentunya kita sebagai umat Islam, ya, pasti
ingin selamat di akhirat. Makanya dari itu man arada dunia fa alaihi biyawmi wa man arada akhirah fa alaihi biyawmi wa man arada huma fa alaihi biyawmi. Jadi kita kalau ingin selamat di dunia itu harus mempunyai ilmu. Kalau misalkan kita ingin selamat di akhirat, mempunyai ilmu, dan ingin selamat keduanya harus mempunyai ilmu. Itu menurut agama Islam. Jadi yang ketiga itu fungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bermasalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Jadi rasa berdosa dan rasa bersalah kita akan segera menjadi hilang. Dan batinnya apabila seorang melanggar telah menebus dosa melalui tobat, penyusunan ataupun penebus dosa. Di sini agama sebagai perdamaian. Tentu agama itu sebagai perdamaian, bahkan sebagai asyifa, menjadi obat. Al-Quran, di sana ada Al-Qurannya. Dalam agama Islam itu ada Al-Quran, sunnah-sunnah kayak gitu-gitu. Itu udah menyelamatkan dan udah mendamaikan. Agama Islam itu damai ya. Yang keempat ada fungsi sosial kontrol. Pada penganut agama, sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, terikat batin kepada tuntunan agama tersebut. Jadi baik secara pribadi maupun secara kelompok, ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma. Jadi sehingga dalam agama ini mempunyai fungsi sebagai pengawas sosial secara individu ataupun kelompok. Fungsi agama itu sebagai social control. Jadi gini, kita agama Islam, teman kita agama Islam, saudara kita agama Islam. Jadi bisa membedakan antara sesama Islam, sesama Muslim. Itu bisa mengawas sosial kita. Jadi bisa saling menghargai, saling menghormati. Meskipun dalam berbeda agama juga harus saling menghormati dan saling menghargai. Bahkan itu lebih, kalau tidak nanti akan ada kesalahpahaman gitu. Nah, itu juga bisa berfungsi sebagai penepuk rasa solidaritas. Menyatukan para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan gitu kan. Ya Islam, Islam pasti ada kesamaannya gitu kan. Itu fungsinya. Jadi iman dan kepercayaan, rasa keimanan ini akan memberikan rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan. Bahkan kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Itu benar. Jadi kalau misalkan kita udah sama-sama tahu bahwa dia itu agamanya sama kita, kadang kita gak terlalu kagok gitu kan, kalau bahasa tekara rangkuk gitu kan, sama-sama Islam gitu. Jadi yang keenam itu ada fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Lakum dinukum waliyadin kan ya, agamamu untuk agamamu, agama untuk agamamu. Jadi ada kesesuaian agama. Jadi kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan agama yang dipeluknya, kadang kala maupun mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya. Jadi setara lah, balance antara sekarang agama, adat dan agama dan adat. Yang ketujuh sebagai fungsi kreatif, ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru. Agama manapun pasti dirujukan untuk mencari ilmu kan. Buat apa ya? Buat kita itu bisa kreatif dan memiliki penemuan baru, pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Yang kedelapan adalah fungsi sublimatif. Yang terakhir ini ya. Jadi ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga bersifat duniawi gitu kan. Kita emang harus terfokus kepada akhirat, tapi kita sekarang hidup di dunia, jadi kita harus belok lah. Kita itu manusia termengerti.
Jadi segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama apabila dilakukan di atas niat yang tulus karena untuk mencari ridho Allah sebagai ibadah. Ya tentu saja kita itu sekolah tinggi apapun niatnya kan cuma mencari ilmu, cuma mencari ridho Allah, tidak apa-apa gitu kan. Jadi dalam selama kenyataannya sekolah itu apalah gitu, hanya mengejar duniawi, tapi di sisi lain kita harus bisa membuat, kita harus mencari ilmu apapun itu caranya. Nah di sini ada kesamaan antara filsafat ilmu dan ilmu. Yang menjadi pokoknya yaitu sama-sama untuk mencari kebenaran, ya tentu saja. Ilmu itu melalui metode ilmiah berupa mencari kebenaran. Metode ilmiahnya menggunakan penelitian atau riset membutuhkan mencari kebenaran tersebut. Nah, filsafat dengan caranya tersendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam. Jadi saling berhubungan gitu ya antara filsafat dan agama. Perbedaannya ini, kalau filsafat itu bersumber dari akal dan rahasia manusia, sedangkan agama itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyaknya, kita bisa memaklumi adanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.